Kita ke berita selanjutnya, Tribuners penetapan tersangka kasus PT Bipolo Gidin Kejati Maluku tunggu audit kerugian negara. Desakan agar tersangka kasus dugaan korupsi PT Bipolo Gidin segera ditetapkan sebagai kembali bergema di kantor Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku. Namun Kejati Maluku menyebut proses hukum perkara dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran perusahaan daerah milik pemerintah Kabupaten Buru Selatan atau Bursel tersebut masih berjalan. Saat ini penyidik masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara sebagai salah satu bagian penting dalam penanganan perkara. Audit kerugian keuangan negara itu dilakukan BPKRI Perwakilan Maluku. PLH Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Aizid Pelatukonsina mengatakan perkembangan perkara tersebut telah disampaikan langsung kepada masa aksi aliansi Gesuri atau Gentar Suara Revolusi yang mendatangi kantor Kejati Maluku pada Senin 10 Agustus 2026. Diketahui kasus ini telah 14 bulan dinaikkan ke tahap penyidikan. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku belum juga mengumumkan tersangka dalam perkara yang menyangkut pengelolaan dana hingga 41,5 miliar tersebut. Kasus dugaan korupsi PT Bipolo Gidin sendiri resmi naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan sejak 19 Juni 2025. Perkara tersebut mulai ditangani pada masa kepemimpinan Agus Sunanto Prasetyo sebagai Kepala Kejati Maluku. Kondisi itu membuat aliansi Gesuri mendatangi kantor Kejati Maluku pada Senin 10 Agustus 2026. Mereka menggelar aksi demonstrasi dan mendesak penyidik segera menuntaskan perkara tersebut. Dalam aksi itu terlihat di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Masa aksi yang berdemonstrasi tak sampai 10 orang. Tidak ada poster-poster apapun yang dibawa. Koordinator lapangan atau Korlap 1 Aliansi Gesuri, Maruf Monis saat ditemui reporter tribunambon.com mengatakan bahwa kehadiran mereka di Kejati Maluku guna mempertanyakan lambannya proses hukum kasus tersebut. Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran PT Bipolo Gidin yang totalnya mencapai 41,51 miliar. Dana tersebut berasal dari beberapa sumber, rinciannya subsidi kementerian senilai 36,1 miliar, penyertaan modal dari pemerintah daerah Buru Selatan sebesar 4 miliar, serta pinjaman perbankan sebesar 1,5 miliar. Dari puluhan miliar rupiah tersebut, penyidik menemukan indikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaannya. Dugaan penyimpangan antara lain berkaitan dengan penggunaan hasil penjualan tiket, penggunaan dana subsidi, penyertaan modal hingga pinjaman modal kerja yang diduga tidak sesuai peruntukan. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi pejabat di PT Bipolo Gidin. PT Bipolo Gidin sendiri merupakan BUMD Kabupaten Buru Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2013. Dengan dasar pendirian perusahaan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Grace Margaret Gunawan SHMH tanggal 15 Mei 2013. Untuk jenis usaha pelayanan jasa transportasi laut dengan kapal yang dioperasionalkan, yakni KMP Tanjung Kabat 2013 dan KMP Lori Amar 2019. Untuk kapal KMP Tanjung Kabat melayani rute Ambon, Ambalau, Wamsisi, Namrole, Leksula, dan Kepala Madan, sedangkan kapal KMP Lori Amar melayani rute Tual, Teor, Kesui, Gorom, Geser, Air Nanang, dan Ambalau, Pulang Pergi. Adapun jenis usaha PT Bipolo Gidin berdasarkan pasal 5 Perda 40 tahun 2012, pada pokoknya menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan laut meliputi angkutan laut, penunjang angkutan laut, dan kepelabuhanan, sedangkan pasal 3 Akta Pendirian PT Bipolo Gidin nomor 34 tanggal 15 Mei 2013 pada pokoknya kegiatan perseroan meliputi usaha layanan lintas penyeberangan, pengangkutan perintis di perairan, dan penyelenggaraan angkutan perintis.